hebat, Yesusku kuat, Yesusku dahsyat, luar biasa. Yesusku hebat, Yesusku kuat, Yesusku dahsyat, luar biasa. Yesusku nomor satu, Dia juru selamatku, Dia tebusku dari dosa-dosaku. Yesusku nomor satu, Dia juru selamatku, kini sukacitaku jadi penuh. Yesusku hebat, Yesusku kuat, Yesusku dahsyat, luar biasa. Yesusku nomor satu, Dia juru selamatku, Dia tebusku dari dosa-dosaku. Yesusku nomor satu, Dia juru selamatku, kini sukacitaku jadi penuh. Yesusku nomor satu, Dia juru selamatku, Dia tebusku dari dosa-dosaku. Yesusku nomor satu, Dia juru selamatku, kini sukacitaku jadi penuh. Kini sukacitaku jadi penuh. Halo teman-teman, sebelum beribadah kita gosok gigi dulu dan mandi dulu supaya bersih. Jangan lupa ya, batu yang bersih dan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah jangan mainkan HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, waktu ibadah jangan menonton yang lainnya dan juga jangan mengobrol. Beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, bersikap sopanlah saat beribadah, jangan sambil tidur-tiduran dan juga makan. Waktu pujian kita bersama-sama bernyanyi ya. Membeli obat itu, Duduk tenang, dengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ikuti ibadah dari awal sampai selesai ya. Adik-adik, ketemu lagi sama Lase. Wah, senang ya. Sekarang ibadah sekolah minggunya ada yang udah bisa datang ke gereja. Wah, tapi nggak apa-apa ya kalau yang masih di rumah tetap memuji Tuhan dengan semangat. Yuk, kita mau memuji Tuhan, tapi sebelum kita mulai jangan lupa disiapkan Alkitabnya, celengannya, ya uang persembahannya juga. Oke? Yuk, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Aku Mau Ikut. Biar semangat, yuk berdiri nyanyinya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau
mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Kecil dulu, cinta lebih besar. Cinta besar lagi. Cinta siap loncat Tuhan. Oke, sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita mau berdoa dulu deh ya. Yuk kita mau berdoa. Kita mau minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan masih menyertai kami sampai hari ini. Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami, supaya berikan kami hati untuk mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk mau mendengarkan firman Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, pimpin juga Lause yang akan memimpin pujian maupun yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mau nyanyi sekali lagi ya. Aku mau ikut lebih semangat meskipun masih di rumah. Yuk yang belum berdiri, berdiri yuk. Berdiri biar semangat. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Kecil dulu. Cinta lebih besar. Cinta lebih besar lagi. Cinta siap loncat yang tinggi. Tuhan sekali lagi lebih semangat. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta lebih besar. Cinta besar lagi. Cinta Tuhan. Oke, hebat adik-adik, terima kasih. Boleh duduk dulu deh. Kita mau lanjutkan pujian kita ya. Kita tadi sudah mengambil keputusan mau ikut Tuhan bukan karena orang lain, bukan karena hadiah, tapi karena kita cinta Tuhan. Kalau gitu kita mau lanjutkan pujian dengan menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Sambil tepuk tangan ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, ku tetap ikut. Walau sendiri, ku tetap ikut. Walau sendiri, ku tetap ikut. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, walau sendiri. Walau sendiri, ku tetap ikut. Walau sendiri, ku tetap ikut. Walau sendiri, ku tetap ikut. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar.
saatnya kita mau memberi persembahan. Ya, tapi adik-adik boleh siapkan dulu uang persembahannya dan celengannya. Atau boleh minta tolong nanti mama atau papahnya transfer. Atau bisa juga scan QR code. Ya, kita mau menyanyikan lagu ini nih. Lagu ini pernah Lause ajarin. Tapi pasti adik-adik masih ingat ya, semoga masih ingat. Kita mau nyanyi lagu We Love, We Love. We love, we love, we love, we love. Because you first loved us. We serve, we serve, we serve and praise. Because through Jesus we are saved. Oh, 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 show me the way to give. Oh, 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 show me the way to live. You're my inspiration, my destination. All I say and do, I wanna love like you. You're my inspiration, my destination. I will share this truth. There's no other God like you. Kita ulang sekali lagi, lebih semangat. We love, we love, we love, we love. Because you first loved us. We serve, we serve, we serve and praise. Because through Jesus we are saved. Oh, 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 show me the way to give. Oh, 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 show me the way to live. You're my inspiration, my destination. All I say and do, I wanna love like you. You're my inspiration, my destination. I will share this truth. There's no other God. There's no other God. There's no other God like you. You're my inspiration, inspiration, my destination. All I say and do, I wanna love like you. You're my inspiration, my destination. I will share this truth. There's no other God. There's no other God. There's no other God. There's no other God. There's no other God like you. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu, Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Kita siapkan hati, siapkan juga telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau yang lain
berdoa. Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan untuk kami. Kami telah memberikan persembahan untuk pelayanan Tuhan. Berkati juga buat usaha orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Lause untuk dengar firman Tuhan ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, baik Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga kami yang akan mendengarkan. Kiranya Tuhan pimpin setiap kami agar kami boleh mengerti akan kasih dan kuasa Tuhan yang besar untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan jam firman Tuhan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sebelum kebaktian, tadi adik-adik sudah sarapan belum? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, biasanya kalian sarapannya apa ya? Oh iya, ada yang makan roti. Nah, adik-adik berhubungan dengan roti. Nah, ada roti ya. Ada roti itu bisa empuk sekali. Ada juga roti yang kerasnya bukan main. Apa ya penyebabnya? Ya betul, roti yang empuk itu diberi ragi sehingga roti itu terigunya bisa mengembang ya. Sementara roti yang keras itu adalah roti yang tidak diberi ragi. Jadi roti itu keras. Nah adik-adik berhubung dengan roti yang tidak pakai ragi. Nah ada satu perayaan mendekati Paskah di zaman perjanjian lama. Ada hari roti, hari Paskah, makan-makan seperti waktu Yesus sebelum disalibkan. Ada the last supper, makan terakhir ya, Paskah. Nah sesudah itu orang-orang Yahudi merayakan hari Paskah di perjanjian baru ya setelah Yesus naik ke surga. Itu ada hari raya roti tidak beragi. Nah mereka itu merayakannya selama 7 hari. Jadi waktu Yesus masih hidup juga sempat merayakan bersama-sama orang Yahudi itu roti tidak beragi. Jadi mereka selama 7 hari makan roti tidak beragi. Kenapa ya? Oh ternyata itu adalah untuk memperingati hari kebebasan bangsa Yahudi ketika keluar dulu dari tanah Mesir. Kalian ingat kisahnya? Ya betul. Mereka dengan tergesa-gesa keluar dari Mesir membawa bekal roti tidak beragi. Perayaan ini bersama dengan perayaan Paskah ya. Jadi semua orang datang ke Yerusalem untuk memperingati hari raya roti tidak beragi itu. Nah adik-adik, perayaan ini dirayakan oleh semua orang dari berbagai daerah. Tiap tahun perayaan ini dirayakan untuk memperingati bagaimana kuasa Tuhan melindungi bangsa Israel, orang Yahudi, keluar dari tanah Mesir dan mereka bebas. Nah adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita ya yang berhubungan dengan masih bersambung nih. Saat mereka dengan tergesa-gesa keluar dari Mesir dengan membawa bekal roti tidak beragi. Nah perayaan ini bersamaan dengan perayaan Paskah. Jadi semua orang dari berbagai daerah berdatangan untuk merayakan. Setiap tahun perayaan ini diperingati untuk mengingat pertolongan dan kasih Tuhan atas bangsa Israel. Jadi hari ini kita mau dengarkan cerita, menyaksikan cerita firman yang berhubungan dengan roti tidak beragi. Apa sih?
Kalau adik-adik cerita, wah minggu kemarin kan cerita tentang Rasul, tentang Petrus, tentang Kornelius. Nah hari ini masih berhubungan, masih cerita tentang Petrus. Tapi peristiwa ini terjadi ketika mereka merayakan hari roti tidak beragi. Jadi banyak orang datang ke tempat itu dan Raja Herodes ingin membuktikan bahwa dia berkuasa. Oke, kita saksikan ya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan
bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Adik-adik, kita review ya. Ada beberapa pertanyaan nih dari tayangan tadi. Coba diingat-ingat ya. Siapa yang dibunuh dengan pedang? Nah, Herodes menyuruh orang kan bunuh dengan pedang. Siapa? Ya, betul. Yakobus, saudara Yohanes. Nah, siapa ya murid yang dipenjarakan? Betul, Petrus. Siapa sih yang memerintahkannya? Raja Herodes, betul sekali. Nah, pertanyaan yang keempat. Apa alasan Raja Herodes melakukan semua itu? Betul, Raja Herodes untuk menyenangkan hati orang Yahudi. Semakin banyak pengikut Yesus yang dia bunuh, dia aniaya, dia merasa apa? Menyenangkan hati orang Yahudi. Nah, adik, dari cerita tadi, siapa sih yang membebaskan Petrus dari penjara? Betul, malaikat Tuhan. Nah, sementara Petrus di penjara, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Petrus? Betul, doa bersama. Mereka katanya doa sampai puasa loh. Berdoa untuk Petrus. Ya, adik-adik, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menghalangi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Sekalipun kuasa musuh yang besar, yaitu siapa? Iblis. Tapi ada kuasa yang terbesar, yaitu kuasa Tuhan Yesus yang dahsyat. Para rasul, murid-murid Tuhan semakin giat mengabarkan Injil keselamatan walaupun menghadapi tantangan yang berat. Disiksa, dipenjara, bahkan dibunuh. Karena mereka beriman bahwa ada pertolongan Tuhan yang memberi kekuatan. Oke, adik-adik. Hari ini kita melihat bagaimana besarnya kuasa doa. Ketika sahabat-sahabat Petrus berdoa, ada kejadian yang ajaib di penjara. Nah, demikian juga kita. Saat kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Jika adik-adik merasakan kesulitan, kesedihan, atau mengalami masalah apapun, datanglah kepada Yesus, berdoa dengan tekun, beriman. Percayalah Tuhan akan menolongmu. Hari ini juga kita belajar diingatkan ya, mengingat untuk mendoakan pekerjaan Tuhan. Ya, banyak orang-orang di luar sana yang giat mengabarkan Injil. Misionaris-misionaris di pedalaman, di daerah-daerah terpencil, ada di negara-negara komunis yang melarang Injil diberitakan. Tapi mereka dengan giat mengabarkan Injil. Ayo kita doakan mereka ya. Adik-adik juga belajar mendoakan hamba Tuhan nih yang ada di gereja. Bapak pendeta, penginjil, ya para hamba Tuhan yang ada di gereja. Kalian suka mendoakan guru sekolah minggu? Enggak. Yuk, mulai hari ini ingat ya, guru-guru sekolah minggu juga perlu didoakan supaya guru-guru sekolah minggu bisa melayani Tuhan dengan setia. Siap ya, adik-adik berdoa ya untuk mereka. Nah adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 12. Nah, gampang ya ngingetinnya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi ada 3 ya. Bersukacitalah dalam
pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Oke, hafal ya? Oke, segera record ayat hafalannya, kirim pada guru-guru sekolah minggu di grup kalian. Oke, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita mau berdoa, tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah. Kuasa Tuhan begitu besar. Walaupun banyak tantangan, tetapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memberitakan Injil keselamatan untuk banyak orang. Berani menghadapi segala masalah karena kami yakin dan percaya ada pertolongan Tuhan untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita menerima doa berkat. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di sorga terus menyertai sepanjang hidup anak-anak. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai juga anak-anak semua. Kiranya pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai sepanjang hidup anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sebagai penutup kita menyanyikan lagi, Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi lain waktu.